Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan manajemen mata kuliah manajemen kompensasi bab 3, eh, materi tentang kompensasi gaji dan upah. Yang pertama, yang pertama itu ada definisi dari gaji dan upah. Definisi gaji dan upah adalah salah satu bentuk kompensasi sebagai imbalan atas jasa seorang karyawan atau pegawai atau pekerja di suatu organisasi adalah gaji atau bahasa Inggrisnya salary, dan upah bahasa Inggrisnya wage. Gaji dan upah merupakan jenis pembayaran kompensasi yang berbeda. Walaupun memiliki maksud yang sama, gaji biasanya diberikan kepada pegawai atau karyawan tetap, yaitu mereka yang telah memiliki status pegawai tetap atau telah diangkat sebagai karyawan tetap yang bersifat terikat. Yang kompensasinya diberikan secara rutin dalam periode tertentu dan biasa dihitung berdasarkan jenjang waktu mingguan maupun bulanan. Sedangkan untuk upah adalah diberikan sebagai imbalan terhadap pekerja yang statusnya tidak tetap dan tidak terikat dengan perusahaan, yaitu mereka yang terhitung sebagai pekerja lepas yang bekerja berdasarkan hitungan jam harian dan mingguan atau sesuai dengan kesepakatan tertentu. Berikutnya ada unsur-unsur gaji dan upah. Yang pertama itu gaji pokok. Gaji pokok merupakan unsur utama penyusun kompensasi gaji yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan yang menjadi dasar dari kontrak kerja pegawai atau karyawan. Yang kedua ada uang lembur. Uang lembur merupakan unsur tambahan penyusun kompensasi gaji maupun upah yang diberikan kepada pegawai atau karyawan maupun pekerja yang mampu bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka yang telah melakukan pekerjaan melebihi jam kerjanya, maka akan ada tarif tambahan yang lebih tinggi dibandingkan tarif biasa. Sistem ini juga lebih banyak dipakai oleh perusahaan yang lebih memperhitungkan jumlah jam bekerja yang telah dikeluarkan, dan hasil pekerjaan tidak dapat diukur dengan jumlah unit, misalnya tugas, keamanan, sopir, resepsionis, dan lain-lain. Yang ketiga ada premi. Premi ini merupakan unsur utama penyusun kompensasi upah yang diberikan kepada pekerja dikarenakan pekerja tersebut telah bekerja dengan baik sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan telah menetapkan bahwa standar output yang harus diselesaikan adalah sebanyak 20 unit per hari, dengan upah per unit adalah 10.000. Maka apabila pekerja tersebut mampu menghasilkan unit melebihi standar normal, mereka akan diberikan upah tambahan. Sistem ini dipakai oleh perusahaan yang lebih memperhitungkan jumlah output unit yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada bonus. Bonus ini merupakan unsur tambahan yang menyusun kompensasi gaji maupun upah yang diberikan perusahaan kepada pegawai atau karyawan maupun pekerja karena pada tahun fiskal tersebut perusahaan mampu memperoleh keuntungan melebihi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Besaran bonus yang diberikan juga ditentukan setelah konsultasi dengan pemerintah dan serikat kerja. Next, ada distribusi gaji dan upah. Pendistribusian gaji dan upah kepada para tenaga kerjanya adalah biasanya setiap tanggal 31 sampai tanggal 1 pada suatu periode. Pendistribusian gaji dan upah dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada para tenaga kerjanya pada tanggal tersebut. Berikutnya ada permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Umumnya masalah kompensasi memang menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja seorang tenaga kerja. Kompensasi yang layak akan memacu seseorang untuk bekerja dengan baik dan memberikan dedikasi yang tinggi. Sedangkan kompensasi yang tidak layak tentu akan menyebabkan tenaga kerja menjadi kurang berdedikasi dalam kerjaannya. Meskipun hal ini diketahui secara umum, namun demikian nyatanya banyak perusahaan yang masih semena-mena dalam memperlakukan para tenaga kerjanya. Padahal ini jelas kontraproduktif baik untuk tenaga kerja maupun untuk perusahaan tempatnya bekerja. Berikutnya ada sistem pengawasan internal. Biasanya agar dapat tercapainya cita-cita perusahaan dan harapan tenaga kerja akan sistem dan standar kompensasi yang sesuai, maka perlu juga dirancang sistem pengawasan internal yang baik untuk mencapai tujuan pengawasan internal akan gaji dan upah yang layak.
Dan agar dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya, maka diperlukan syarat-syarat tertentu yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan itu sendiri. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka tujuan dan cita-cita perusahaan akan dapat tercapai dengan sendirinya melalui penggunaan kekuatan perusahaan yang ada secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.